Halo semuanya, selamat datang kembali. Video ini merupakan ringkasan episode 8 dari anime The Beginning After the End yang nyeritain Reja Tirani yang bereinkarnasi ke dunia lain. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan buat kalian yang belum nonton episode 1-7-nya, bisa klik langsung tautan di pojok kanan atas ini. Terima kasih udah support channel ini dan selamat menonton. Begitu sampai di kota Cyrus, Arthur akhirnya bertemu lagi dengan orang tuanya. Gak cuma itu, dia juga baru tahu kalau sekarang dia punya adik cewek bernama Eleanor. Ternyata selama ini Alice dan Reynold sering cerita tentang Arthur ke Eleanor. Jadi si kecil ini super excited pas akhirnya bisa ketemu langsung sama kakaknya. Mereka kemudian masuk ke rumah dan Alice langsung nanya soal kondisi Arthur. Terakhir mereka ngobrol, Arthur bilang kalau dia sakit. Jadi sekarang dia pengen tahu kabarnya. Arthur bilang dia udah baik-baik aja dan nyuruh ibunya nggak usah khawatir. Tapi tentu saja masih banyak hal yang perlu dia ceritain. Arthur mulai cerita tentang perjalanannya setelah berpisah dari mereka. Gimana dia bertemu dengan Tessia, dan gimana dia tinggal di kerajaan elf buat nyembuhin penyakitnya. Tapi ada bagian yang dia sembunyikan, kayak pertemuannya dengan Sylvia dan soal manabisnya. Dia bahkan ngarang alasan kenapa dia bisa sakit. Katanya karena bangun terlalu pagi sampai mananya jadi nggak stabil. Meski dia nggak suka harus berbohong, dia tahu itu keputusan paling aman untuk saat ini. Pas lagi ngobrol, Reynold ngelihat Sylvie dan penasaran dari mana asalnya. Arthur pun ngarang lagi, bilang dia nemuin Sylvie di gua Manabis dan akhirnya memutuskan buat ngadopsinya. Dan untungnya Eleanor ini langsung cocok sama Sylvie. Reynold yang kepo berat lanjut nanya lagi soal sejauh mana perkembangan mana inti Arthur. Alice sempat marahin Reynold karena terlalu ngeburu-buru, tapi Reynold tetap santai. Arthur sih nggak masalah ditanya-tanyain, tapi sebelum jawab dia justru balik nanya kerjaan ayahnya. Kok bisa punya rumah sebagus itu? Reynold pun cerita kalau dia kerja sebagai instruktur keamanan di rumah lelang Helstia. Dan Reynold juga ngabarin bahwa mana intinya sekarang udah di level orange tua. Arthur lumayan terkesan karena warna itu cukup tinggi, apalagi sebagai augmentator yang fokus ngelatih tubuh. Ternyata Reynold juga konsisten ngelatih mananya. Setelah itu giliran Arthur yang ditanya. Dia jawab kalau inti mananya udah sampai tahap merah muda. Reynold yang dengar itu langsung kaget dan sempat keceplosan ngomong kasar. Dan lupa kalau Eleanor masih ada di ruangan. Dia shock banget karena ternyata anaknya tinggal selangkah lagi nyusul dia. Belum bisa terima, dia langsung nantang Arthur buat sparring di taman. Arthur sih oke-oke aja. Tapi sebelum mereka sempat keluar, pintu ruang tamu keburu dibuka. Ternyata itu Vincent yang datang buat nanya apakah anak Reynold sudah pulang. Reynold langsung ngenalin Vincent ke Arthur sebagai bosnya di rumah lelang Helstia. Vincent dan istrinya, Tabitha, akhirnya bisa ketemu langsung sama Arthur. Dan mereka seneng banget karena selama ini cuma dengar cerita soal dia. Arthur juga bilang dia merasa terhormat bisa ketemu mereka. Vincent sempat kaget lihat betapa sopannya Arthur. Gak nyangka anak yang dibesarkan Reynold bisa sepolos itu. Lalu Vincent dan Tabitha ngenalin Arthur ke anak mereka, yaitu Lilia. Awalnya Lilia agak malu-malu di dekat Arthur, tapi begitu lihat Sylvie di bahu Arthur, dia langsung jatuh hati. Dia minta izin buat nyentuh Sylvie, dan setelah diizinkan dia langsung peluk-peluk si naga kecil itu dengan gemas. Sementara itu, Reynold ngingetin Arthur kalau secara teknis rumah ini milik Vincent. Jadi mungkin sebaiknya minta izin dulu kalau mau ngancurin sesuatu. Vincent langsung waspada pas dengar kata menghancurkan. Dan makin panik waktu tahu Arthur dan Reynold mau sparring di taman. Tapi udah terlanjur, semua orang keluar buat nonton. Vincent sempat ragu. Dia kayak nggak percaya bocah semuda Arthur bisa sampai ke tahap inti mana warna merah muda. Tapi Alice yakin, dia tahu Arthur emang cepat belajar dari dulu. Tabitha juga santai, malah nyuruh Vincent duduk manis dan nikmati pertunjukan. Kalau udah pikir-pikir, Arthur sebenarnya udah bisa mencapai level orange dari dulu. Tapi waktu itu dia masih latihan sama manabisnya dan gak boleh fokus ke mananya. Tapi sekarang dia udah punya beberapa trik keren yang pengen dia tunjukin.
Pertarungan pun dimulai. Arthur dan Reynold saling serang dan Reynold cukup terkesan sama kekuatan Arthur. Tapi tetap aja secara fisik dia masih unggul. Pas udah mulai panas, Reynold ngajak Arthur naik level. Dia nyelimutin tangannya dengan api dan bilang Arthur boleh mundur kalau nggak sanggup. Nah, biasanya cuma penyihir yang bisa kendaliin elemen dengan gampang. Tapi buat augmenter itu butuh level tinggi dulu. Reynold udah sampai titik di mana dia bisa pakai elemen api buat ningkatin kekuatannya. Arthur pun gak mau kalah. Dia juga mulai ngelepas mana ke lengannya dan pertarungan lanjut lagi. Kali ini mereka lebih imbang, tapi Arthur tetap terdorong mundur. Semua ilmu dari kehidupan lamanya bikin pelatihan Arthur bareng Virion jadi jauh lebih efektif. Bahkan di awal pelatihan, dia udah bisa kuasai sihir api sepenuhnya. Vincent yang nonton sampai bilang, Arthur udah waktunya belajar hal yang lebih tinggi dari sekedar tembakan sihir biasa. Arthur pun seriusin itu. Dia ngumpulin mana lagi di tangannya. Dan buzz, petir mulai menyamar-nyamar di sekitarnya. Reynold sampai bengong lihat Arthur bisa pakai sihir petir tingkat tinggi. Tapi Arthur belum selesai. Sambil ngenaliin petir, dia juga ngatur air dari air mancur di taman dan nyerang Reynold dari belakang. Meski Reynold bisa blok serangan itu, dia shock banget. Arthur ternyata bisa pakai dua elemen sekaligus, yaitu api dan air. Reynold yang biasanya sok kuat jadi mellow. Dia peluk Arthur, bangga banget sama anaknya. Sambil senyum, dia nanya Arthur belajar di mana semua itu dan apa masih ada trik lain yang belum ditunjukin. Arthur jawab dengan jujur, dia baru aja belajar sihir petir dan masih belum stabil. Tapi sejauh ini progresnya cukup oke. Setelah duel seru itu, Eleanor langsung lari ke lapangan buat memastikan Arthur dan Reynold baik-baik saja. Sementara itu, Vincent dan Tabitha cuma bisa berdiri melongo, masih nggak percaya sama apa yang baru aja mereka lihat. Gak mungkin ada anak seusia Arthur yang bisa ngelakuin hal sehebat itu. Malamnya mereka semua makan malam bareng. Suasananya hangat dan Vincent gak berhenti ngomongin betapa luar biasanya Arthur. Reynold ikut cerita soal masa kecil Arthur. Kayak waktu Arthur ngebangkitin mananya pas masih umur 3 tahun. Vincent sampai melotot karena itu gila banget. Soalnya anak-anak jenius di dunia ini biasanya baru bisa pas umur 8. Tapi ya nggak semua jenius bikin rumah orang tuanya meledak waktu pertama kali pakai mana. Reynold sampai ketawa, ingat kejadian itu, sampai-sampai jatuh dari kursinya. Di tengah makan malam, Vincent ngajak ngomong serius. Dia nyaranin Arthur buat daftar ke Akademi Cyrus. Reynold awalnya nggak kepikiran ke arah situ. Soalnya akademi itu lebih kayak tempat buat anak-anak kaya dan bangsawan. Tapi Tabitha setuju sama ide Vincent, bahkan bilang mereka siap buat bantu biaya sekolah Arthur karena dia yakin Arthur bakal jadi seseorang yang hebat suatu hari nanti. Alice agak keberatan, mereka udah terlalu banyak dibantu sama keluarga Helstia. Dan sekarang mau disponsorin juga. Lagian Arthur masih 8 tahun. Sementara akademi itu punya batasan usia minimal 10 tahun. Tapi Vincent bilang dia punya koneksi langsung sama direktur akademi itu dan yakin bisa minta pengecualian buat Arthur. Sebelum pembicaraan makin jauh, Arthur akhirnya buka suara. Dia bilang alangkah baiknya kalau mereka nanya pendapat dia dulu sebelum ngerencanain masa depannya. Baru hari ini dia ketemu lagi sama keluarganya. Dan dia pengen ngabisin waktu bareng mereka dulu, bukan langsung dikirim ke sekolah. Setelah itu Arthur pamit dari meja makan dan jalan-jalan sendirian di rumah. Tapi karena dia belum familiar sama tata ruangannya, dia pun nyasar. Untungnya, Lilia manggil dia sebelum dia beneran nyasar ke ruang bawah tanah. Dia ngajak Arthur ikut ke ruangan istirahat tempat para pelayan biasanya kumpul. Arthur ikut aja soalnya nggak ada hal lain yang pengen dia lakuin saat itu. Sesampainya di sana, para pelayan langsung nyapa Lilia dengan akrab. Ternyata dia sering nongkrong di situ tiap lagi stres. Arthur juga disambut hangat, walau mereka udah pada tahu kalau dia anak yang tadi sempat membakar taman pas duel dengan ayahnya. Arthur pun buru-buru minta maaf, tapi mereka nggak marah, malah santai aja. Lilia lalu nanya ke Maria, salah satu pelayan di sana.
Apa masih ada bebek panggang sisa? Maria menjawab masih ada, tapi ia bercanda sambil ngingetin Lilia soal berat badannya. Katanya Lilia akhir-akhir ini mulai gemukan. Kemudian salah satu pelayan lain bisik-bisik ke Arthur, ngasih tahu kalau Lilia sering kesini buat ngadem. Soalnya orang tuanya pengen banget Lilia jadi penyihir hebat, sampai-sampai dia disuruh belajar terus tanpa jeda. Lilia sendiri pengen jadi penyihir, tapi tekanan dari orang tua kadang bikin dia kewalahan. Malam itu, Arthur akhirnya punya waktu tenang buat ngobrol dan kumpul bareng kedua orang tuanya. Mereka bahagia banget bisa bareng lagi sama Arthur kecil mereka. Memang Arthur sekarang terlihat jauh lebih dewasa dan kuat, tapi buat mereka, dia tetap anak mereka yang dulu. Mereka percaya suatu hari Arthur bakal jadi penyihir hebat. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi nanti, mereka tetap bakal sayang dan bangga padanya. Sebelum berpisah dan bilang selamat malam, Raylan sempat nahan Arthur sebentar. Dia pengen ngobrol soal tawaran Vincent tadi. Meskipun terdengar kayak maksa, niatnya murni buat kebaikan Arthur. Nggak ada yang maksa dia buat masuk Akademi Cyrus kalau dia memang nggak mau. Tapi mereka cuma pengen yang terbaik buat masa depannya. Keesokan paginya, Arthur bangun lebih awal dan buru-buru turun karena ada tamu yang datang khusus buat nemuinnya. Ternyata itu adalah para anggota Twin Horde. Mereka dengar kabar Arthur sudah kembali, jadi langsung datang buat ngecek keadaannya. Arthur senang banget ketemu mereka lagi, tapi Angela lebih senang lagi. Sampai-sampai langsung meluk Arthur erat-erat kayak gak mau lepas. Setelah Angela akhirnya melepas pelukannya, Arthur nyapa satu persatu anggota Twin Horde. Tapi tiba-tiba Jasmine maju dan mulai ngeraba-raba tubuh Arthur. Mungkin kelihatannya aneh, tapi ternyata dia cuma pengen pastiin kalau Arthur nggak punya cedera serius. Begitu yakin semuanya baik-baik aja, Jasmine juga meluk Arthur sambil minta maaf. Dia ngerasa bersalah karena waktu itu nggak bisa ngelindungin Arthur saat mereka semua terpisah. Sekarang dia lega banget lihat Arthur masih hidup dan sehat. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk santai sambil ngobrol. Arthur lumayan kaget waktu tahu kalau Twin Horde sempat tinggal di kota terpencil bernama Estipin. Mereka dapat kerjaan bagus di sana, meskipun akhirnya harus balik ke ibu kota buat urusin komisi. Dari obrolan itu, Arthur sadar satu hal. Dia ternyata nggak tahu banyak soal kerajaan Sapin, apalagi soal benua Desantin secara keseluruhan. Jadi petualang kelihatannya seru dan bisa jadi cara bagus buat belajar banyak hal tentang dunia. Tapi jadi petualang juga berarti dia harus pergi lagi, ninggalin keluarganya, dan Arthur belum yakin siap buat itu. Dan inilah akhir dari episode ke-8. Sekali lagi terima kasih telah menonton sampai habis. Nantikan episode 9-nya di pekan depan.